Makanya terjadi konsensus, antum masih duduk di sini bekerja, mari sama-sama kita benahi negeri ini. Menyusun kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang 19 Agustus. Kalau istilah saya itu bukan revolusi konstitusi, bukan. Restorasi. Restorasi itu mengembalikan. Iya, restorasi konstitusi. Ini bukan restorasi Indonesianya, Nasdem, sorry. Bukan, restorasi konstitusi. Karena kan sama itu restorasi yang pertama dulu dari Undang-Undang Dasar 1950 direstorasi ke Undang-Undang Dasar 45. Ini juga restorasi. Walaupun Undang-Undang Dasar 95 4 kali amandemen kemudian direstorasi kembali kepada yang 18 Agustus. Itu restorasi. Jadi tidak revolusi. Revolusi itu bayangannya agak mengerikan gitu. Goro-goro itu goro-goro gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama Bang Marskal pertama, Bang Marsma, Bang Jenderal, susah kalau Marsma itu, Bang Marsma Bastari, ya. Dokter ya? Dokter. Oh, ada. Jadi kemarin baca-baca tentang sejarahnya beliau ini, ternyata basicnya justru infanteri, pasukan tempur, Kopasgat, tapi pernah di kepala bagian ideologi ya, pokoknya pembinaan ideologi di TNI ya. Ini menarik teman-teman, dari yang backgroundnya tentara, pasukan, tapi masuknya ke ideologi. Jadi saya teringat, Bang, saya jadi teringat Hitler. Hitler dulu infanteri, tapi kemudian menjadi seorang ideolog. Wah, ini pasti orang-orang hebat ini. Jadi hari ini kita ketemu di acara Forum Negarawan, acaranya yang diinisiasi oleh Mas Eko. Tema bulan Pancasila, kriteria kepemimpinan nasional, ya, 11 Juni. Ini di Museum Satria Mandala di Gatot Subroto. Teman-teman tahu ini adalah museum tentara TNI, ya. Ini banyak di sini ada patung Gatot Subroto, ada Pak Sudirman dan sebagainya. Ini Bang pas banget nih karena ini museum TNI nih, Bang. Tapi sebenarnya kita mungkin tidak akan bicara soal TNI, tapi tadi di Forum Negarawan ini lagi-lagi teman-teman meneruskan konten kita sebelumnya ya, soal bagaimana caranya kembali ke UUD 45 18 Agustus 1945. Banyak perdebatan. Salah satu perdebatan misalnya lewat sidang istimewa MPR. Ada lagi dulu seorang jenderal yang mengusulkan dekret terkoordinasi ya. Kemudian ada lagi yang wartawan senior yang dengan sini itu harus ada kerusuhan dulu, harus ada goro-goro dulu baru bisa kita kembali ke UUD 45 yang 18 Agustus 1945 gitu. Tapi ternyata Bang Jenderal kita ini, Bang Marsma ini punya solusinya, dan kita ingin tahu teman-teman apa sih solusinya untuk kembali ke UUD 45 yang tidak perlu ada goro-goro pastinya, dan juga mungkin tidak perlu dekret, tidak perlu ini, tapi ada satu cara yang menyenangkan semua pihak seperti orang jualan es krim. To make everybody happy. Gimana Bang kita kira kalau kita mau kembali ke UUD 45 nih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya mangga. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi pertanyaan itu sangat menarik karena dibicarakan tentang bagaimana Indonesia memecahkan suatu masalah. Yes. Nah, Indonesia di dalam doktrin nasionalnya itu selalu memecahkan persoalan itu tidak dengan menimbulkan masalah baru. Kearifan lokal menyebutnya sebagai benang laukna, herang caina. Itu kearifan lokal. Sunda. Nah, itu kan kearifan lokal. Iya. Nah, jadi begini maksud saya itu. Peristiwa perubahan ya antara Undang-Undang RIS kemudian Undang-Undang Dasar 1950 kemudian kemudian dekret presiden ya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 didekretkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dari Undang-Undang 45 terjadi lagi amandemen 4 kali setelah reformasi, dan semua rangkaian itu tidak ada goro-goronya. Nah, ini menariknya. Jadi dari mana usul goro-goro? Nah, itu maksud saya. Jadi harus goro-goro. Jadi itu disadari ataupun tidak disadari ya, bahwa bangsa Indonesia itu selalu dituntun ya bergerak, menggerakkan dan digerakkan dengan cara-cara yang santun, ya, tanpa harus merobek-robek rasa persaudaraan sebangsa kita. Nah, jadi
melihat daripada fakta historis itu, makanya untuk menata kembali konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, kemudian yang berubah selama 4 tahun 99 sampai 2002 itu, kita juga harus menempuh cara yang santun. Nah, cara yang santun ini kearifan lokal yang menurut terminologi saya pilih istilahnya trade off strategy. Oke. Gimana Pak? Itu. Baik, trade off strategy itu sebetulnya itu sama saja nama lain daripada win-win solution. Kalau bahasa budaya sono, ya trade off juga sama. Tapi kalau kita itu adalah itu tadi, ya menang tanpa ngasorake, ya kan? Sebelumnya tuh Kalah bukan meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah itu sudah diajarkan oleh budaya kita secara lokal, antropologis kita tuh, dan sosiologis tuh begitu caranya kita menyelesaikan masalah. Nah itu kawan daripada benang laukna herang cairna itu tadi. Nah jadi kita pakai aja itu supaya lebih bisa dipahami ya, masyarakat ataupun generasi milenial. Kita pakai trade off strategi saja, gitu kan ya. Jadi itu bagaimana caranya? Jadi peristiwa itu kan terjadi demikian saja, kemudian dilaksanakan oleh bangsa Indonesia melalui satu sistem yang konstitusional. Oke. Nanti kalau sudah seperti itu berarti sistem itu tetap kita pelihara bagaimana sepertinya. Cuma kita harus berbicara kembali secara musyawarah sila keempat, ya kan, untuk bagaimana supaya mereka ini kan tidak melakukan kesalahan. Yang duduk sekarang itu di anggota MPR itu kan tidak merupakan kesalahan mereka. Nah, kalau begitu, kalau kita melanjutkan dengan sistem yang kita anggap sementara oleh masyarakat Indonesia itu tidak benar, bagaimana caranya kalau mereka dimisioner semua kan goro-goro, supaya tidak goro-goro itu tetap mereka lah yang akan melakukan itu dengan suatu syarat ya, mereka akan bekerja untuk merubah ya, diri sendiri. Akan merubah diri sendiri, tapi mereka yang bekerja. Nah, mereka yang bekerja itulah yang perlu diperhatikan suatu kompensasi kepada mereka. Nah, kompensasinya itu mari nanti kita bicarakan. Kan banyak opsinya kompensasi itu, sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman tanpa kita suruh mereka bekerja dengan mengiris urat nadi mereka sendiri. Kan nggak mungkin orang mau bisa bekerja seperti itu. Nah, banyak yang mengatakan misalnya dikoordinasikan atau dengan sidang istimewa segala macam, itu adalah di penghujungnya. Cuman secara psikologis orang mengatakan oke lah, komisi negara seperti ini, tapi saya bukan kesalahan saya, kata anggota MPR sekarang itu. Saya itu ada perintah konstitusional. Saya duduk di sini. Nah, ini yang perlu kita harus pahami secara bijak. Gimana mengubah diri mereka menjadi apa nih? Ya artinya kan mereka kan organ daripada MPR sekarang. Orang-orang dipertahankan sebagai organ MPR. Sampai kepada suatu batas tertentu mereka mengubah diri mereka sendiri seolah-olah dia seperti amuba, ya. Dia membelah kromosomnya sendiri-sendiri untuk membentuk suatu organisme baru. Ya, berubah jadi apa nih, Bang? Sama seperti MPR itu. tetap. Iya, MPR tetap. Tapi dengan ini loh maksud saya, kan ada protes sebagian banyak bangsa itu bahwa penyebab daripada kisruhnya bangsa kita itu tuh adalah karena rumahnya, konstitusinya itu berubah. Ya kan, berarti kita harus kembalikan ke rumah semula. Dan itu bisa dilakukan internally oleh mereka. Karena nggak ada lagi kekuatan yang bisa merubah itu siapa? Kalau nggak goro-goro tadi. Ya, secara kita tidak cinta dengan goro-goro. Iya. Ya, kita mengatakan bapak-bapak itu punya rumah ini. Gimana caranya? Bapak lah yang bisa merubahnya. Mengembalikan ke kondisi awal, bukan merombak. Iya, tetapi kalau mereka didimisioner apa siapa yang mau bekerja? Nah, itu dia. PR-nya jadi banyak sekali. Pemilu lagi, dipilih lagi. Nah, iya, makanya kan berarti kan banyak sekali yang harus PR kita dalam waktu yang
yang relatif sangat pendek, singkat, ya. gitu loh maksud saya. Ya artinya apa tuh, mekanisme ketatanegaraan mungkin sidang istimewa Iya, atau sidang KPP istimewa itu kalau sudah diubah. situasinya sudah kembali dulu. Kalau sidang istimewa tetapi penyebabnya itu masih tetap rumahnya Yang baru ini, yang amandemen ini. iya, itu tidak dikembalikan kepada rumah. Kalau yang lama, Ya kan berarti mekanisme akan terjadi seperti itu Oke. lagi. Jadi tidak ada perubahan intinya. oke. Jadi tapi benar teman-teman, idenya sih very good ya, tapi mekanisme ketatanegaranya mungkin yang harus dipikirkan ya. Betul. oleh Jadi para pakar pertama tata negara kita itu. kan konsensus dulu nih. Oh, konsensus. Nah, itu penting tuh konsensus. Ya kan? Kata Konsensus kuncinya. dulu. Nah, konsensus itu kan musyawarah. Kalau udah tercapai konsensus, maka mekanisme ketatanegaraan bisa Iya dicari. dong, konsensus itu persetujuan Persetujuan ya, antara para pihak. harmonisasi antara hati dan pikiran. Iya, Ya kan? betul, Pak, betul. Pak. Itu yang paling manisnya. Oh. Hati dan pikiran terjadi harmonisasi, baru orang akan mencapai konsensus. Ya kan? Nah, itu perlu dulu. Nah, nanti apakah akan ada sidang istimewa, entah ada apa namanya itu nanti diputuskan oleh forum Konsensus tersebut itu. secara konsensus. Jadi sebenarnya itu lagi ya, yang penting konsensus dulu. Kalau udah tercapai kesepakatan semua pihak, Iya. hati dan pikiran udah sama Iya. semua, Iya. maka mekanisme ketatanegaraan bisa dicari. Iya, jadi kalau kembalikan ke MPR kembali ke konstitusi kembali kepada MPR kembali kepada konstitusi 18 Agustus kan komponennya kan jadi berubah. Ruangnya tadi cuma 2 kamarnya, sekarang jadi ada 3 kamar. DPD hilang, Pak. Bukan hilang. Dulu juga masih ada, cuman dia cat rumahnya berbeda. Maksudnya utusan golongan. Utusan golongan, utusan daerah, utusan daerah menjadi DPD. Utusan daerah, iya. Iya. Iya, cat rumahnya berubah. Nah, ya dulu Iya. kamarnya masih ada, dihidupkan lagi kamarnya. Dihidupkan lagi, tapi cuma masalah utusan golongan yang Iya. harus dibikin lagi, dibentuk lagi. Dan Ya, dan itu bukan merupakan suatu persoalan yang sangat-sangat susah karena kan bayangkan dari berapa ratus juta orang dewasa Indonesia itu kok mencari sekitar 600-700 orang kok susah, kan nggak mungkin susah. Tapi ini kalau susah itu kalau terjadi disharmoni antara hati dan pikiran, Oke. tidak mencapai konsensus jadinya. Nah, tapi benar kata kuncinya konsensus. Karena kalau udah tercapai konsensus, maka misalnya ada istilah kayak gini, no free lunch. Tentu saja yang berkuasa saat ini, yang mengambil keuntungan, ya mendapatkan keuntungan dari kekuasaan saat ini, dari amandemen undang-undang hasil amandemen itu, bisa jadi mereka nggak mau memberikan begitu saja. Ya, Gitu. artinya narasinya mungkin bisa lebih diperbaiki ya. Jadi tidak semua segala sesuatu itu bisa diukur dengan untung rugi ya secara materi ya. Artinya begini loh, bahwa siapapun yang duduk di Senayan sana itu selama sekian tahun mulai daripada tahun 99 sampai ke 2023 ini, itu kan sudah bisa mengamati loh sebetulnya secara hati nurani, oh ini sebetulnya Ini udah salah nih. ini udah salah nih. Udah melenceng nih. Udah melenceng nih. Itu pertama. Yang kedua, berikan dia waktu untuk memperbaikinya. Jangan dia dimisioner. Oke, saya senang karena selalu husnuzon. Iya, ini inilah husnuzon. Positive Betul. thinkingnya seperti itu. Dan itulah forum negarawan. karena negarawan selalu husnuzon. Iya dong, gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi meskipun ada anggapan, nah nanti kalau balik lagi ke UUD 45 yang asli gitu, dia kayak hilang keuntungannya. Misalnya yang berkuasa merasa ada yang hilang, kemudian akhirnya minta sesuatu sebagai syarat. Nah, makanya tadi istilahnya trade off ya. Iya, maksudnya trade off tuh begitu. Jadi mari kita melihat SDM kita banyak, SDA kita banyak, ya kemudian posisi silang negara kita itu sangat bagus. Sehingga kita sebetulnya harusnya menjadi leading di bidang kesejahteraan Ya. di Asia Pasifik inilah. Tetapi nyatanya dibanding negara ASEAN saja, di mana letak kita? Yes. Dan itu yang perlu disampaikan kepada anggota-anggota Senayan saat ini. Betul. Tapi bukan salah mereka. Iya, iya. Iya kan? Itu tadi. Mari kita berpikir sekarang sebagai negarawan. Gitu loh maksudnya. Ya, iya. Oke, tapi kan gini Bang, inisiatifnya berarti emang benar dari legislatif ya, bukan eksekutif untuk melakukan perubahan. Iya, sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah Konstitusi 1945, itu sebetulnya yang betul-betul berubah itu adalah MPR. MPR.
ya kan? Revitalisasi Di legislatifnya. RPR. Jadi itu direvitalisasi ya sesuai dengan amanah daripada founding parent dulu. Oke. Oke, jadi Bukan fathers, parents. ya parent, karena kan kalau father itu perempuan kan juga. anaknya dari mana gitu kan, Iya, nah, iya. anak cucunya dari mana. Nah, jadi itulah maksud saya, sehingga kita betul-betul tidak menciptakan musuh-musuh sejarah. Nah, dan kita yakin ya bahwa eksekutif saat ini husnuzon lagi nih Bang. Kemungkinan akan setuju tuh dengan ide-ide seperti itu. Ya, insya Allah akan setuju. Karena kan sekarang yang terjadi ya, orang-orang di legislatif itu juga mempunyai kekitangan di eksekutif. Padahal pada konsepnya eksekutif itu adalah merupakan apa namanya itu mandataris daripada legislatif. Segala software-nya itu ada di legislatif. Pelaksananya ada eksekutif dan diawasi. Iya. Nah, ini kan membuka peluang suatu harapan-harapan. Walaupun nanti jangan juga bisa menyalahkan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun ini sudah konsensus gitu kan. Jadi itu tidak sebenarnya apa-apa. istilahnya bukan trade off, ini konsensus. Kalau trade off itu ada yang dikorbankan dan ada yang menerima. Bukan dikorbankan maksudnya. Bukan. Dikorbankan itu adalah kita mengorbankan, misalnya kita berdua nih, ya kan? MPR. Kita trade off nih, ya kan? You minta tuntutannya 100%. Aku awalnya loh, standpoint kita masing-masing ini 100%. Kalau masih 100% tidak trade off, nggak akan ketemu. Berarti saya men-trade off kan punya saya yang 50%, antum juga men-trade off kan yang 50%. Jadi baru kita bisa ketemu. Nah, itu dari konteks ininya ya, apa yang kita miliki. Tetapi peristiwanya itu disebut konsensus. Konsensus. Oh iya. Kesepakatannya konsensus. Iya. Kita sepakat nih, you buang 50, gua buang 50 tapi ya. ini masih belum bisa dikemukakan nih konkretnya trade off-nya ya yang diusulkan tuh apa? Karena rada-rada bahaya nih kalau diungkapkan nih. Sebenarnya enggak, kan itu kan masalah. Kenapa ini perlu strategi ini? Kenapa? Harus segera ada orang yang bekerja yang sudah memahami sistem. Dan dia ada di situ dan dia bekerja di situ. Iya. Dan dia dibayar oleh rakyat. Iya. Di situ. Iya. Jadi tinggal nambah kawannya mereka satu lagi. Kamar dibuka kuncinya, masukkan lagi kawan. Jadi 3 orang yang utusan 3 golongan. kelompok. Utusan golongan gitu loh. Ya, so many. Yang penting konsensusnya dulu, karena nggak bisa ujuk-ujuk masukin utusan golongan Nah, sebelum itu dia makanya kan kita satukan dulu antara hati dan pikiran. Kalau oke, you tetap bekerja ya di sini sebagai ini ya. Nah, nanti kita sepakati dulu inilah yang akan akan mengisi kamar itu. Oke. Gitu. Oke, tapi gini ya, artinya ini di luar agenda pemilu yang seperti ini, atau sebelum pemilu atau sesudah pemilu. Nah, jadi begini, pemilu 2024 banyak sekali yang memberikan suatu resistensi, karena orang mengatakan ganti pemimpin, ganti sistem, ya kan? Nah, itu tagarnya tuh, ya kan? Nah, sementara itu kalau apa namanya itu dibiarkan seperti itu tanpa ada suatu konsensus, itu kan pasti tidak akan menemukan hasil. Jadi kita harus ketemu dulu hati dan pikiran untuk apa? Kembali kepada Undang-Undang 45, baru kita bekerja. Yang bekerja ya tetap antum-antum dan dikasih kawan. Betul. Ya, jadi teman-teman, jadi mungkin kita nggak mengalami, tapi kalau kita lihat di sana ada patung Pak Sudirman ya. Belakangnya Pak Urip ya, kalau betul. Harusnya ya, Pak Urip ya belakangnya ya. Iya. Nah, itu di sana tuh ada patung besar Pak Jenderal Panglima Besar Sudirman, Pak Urip, dan di sini sekeliling ini semua adalah para pahlawan, patung-patungnya tentara-tentara ya. Polisi juga ada di sebelah sana. Nah, kita ingat mungkin dulu ya di saat Pak Sudirman itu waktu ketika negeri ini dilahirkan, Bang, itu konsensus yang terjadi, Bang. Bahwa sistem ketatanegaranya the next-nya setelah konsensus bahwa akhirnya ayo kita harus merdeka, ayo kita harus membentuk pemerintahan bersama. Nah, ketatanegaranya berikutnya, tapi konsensusnya dulu kan masih sama seperti 1928 Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda itu konsensus. Ya. Kayak jadi intinya kita banyak sekali elemen-elemen sejarah ya yang memberikan edukasi kepada generasi kita ini. Gitu, konsensus tuh selalu berhasil gitu loh. Jangan terpancing ayo TNI kudeta, jangan. Itu sering banget denger kayak gitu. Ya, jangan gitu loh. Sekali kudeta maka akan diikuti oleh kudeta pada
periode berikutnya. Dan teman-teman, dalam kajian tentang Soeharto misalnya, itu nggak pernah ada buku mengatakan gitu Pak Soeharto, sekali kudeta militer itu buruk. Ya. Maka dalam sejarahnya Indonesia nggak pernah ada kudeta militer. Dan Pak Harto pun sendiri tidak mau. Tidak pernah. Mana? Dan tidak mau. Tidak mau. Iya, tidak mau untuk melakukan itu. Oke. Bahkan Pak Harto pun tidak mau langsung ingin minta menjadi presiden setelah Super Semar, tidak mau. Makanya kan terjadi periode Dan itu dulu, lama sekali. periode dulu menjadi bulan, kalau nggak pejabat. salah. Pejabat presiden. Ya, Nah, jadi begitu. intinya itu teman-teman, konsensus. Dan yang namanya konsensus Bang itu membutuhkan kebesaran hati. Iya, tapi tentu juga kebesaran hati bukan langsung kehilangan segala sesuatu dan hilangnya secara pecundang. Nah, ini yang membuat resistensi nih. Iya kan? Ya, udah pokoknya konsensus ya. Ya, kamu pergi aja dari sini. Nah, kan ini kan tidak terhormat. Iya. Nah, itu makanya terjadi konsensus. Antum masih duduk di sini bekerja, mari sama-sama kita benahi negeri ini. Menyusun kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus. Kalau istilah saya itu bukan revolusi konstitusi, bukan. Restorasi. Restorasi itu mengembalikan. Iya, restorasi konstitusi. Ini bukan restorasi Indonesianya Nasdem, sorry. Bukan, restorasi konstitusi. Karena kan sama itu restorasi yang pertama dulu dari Undang-Undang Dasar 1950, derestorasi ke Undang-Undang Dasar 45. Ini juga restorasi. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 4 kali amandemen, kemudian direstorasi kembali kepada yang 18 Agustus. Itu restorasi. Jadi tidak revolusi. Revolusi itu bayangannya agak mengerikan gitu. Goro-goro itu Goro-goro gitu. Ya. Oke, ini saya seperti bukan lagi ngobrol sama seorang pasukan tempur ya. Basicnya infanteri dan Kopasgat. Jadi bayangin dia harusnya seorang yang di lapangan banget, tapi saya lagi ngobrol sama seorang ideolog sepertinya. Ternyata benar pernah Dan menjadi pembina ideologi di TNI. Nah, sebelumnya itu juga menjadi Kaprodi Strategi Perang Semesta. Jadi strategi itu di situ. Strategi Perang Semesta. Iya, di Unham. Jadi nanti kita akan bicara soal perang asimetris. Tadi kita bicara sedikit ya di situ ya. Perang asimetris itu senjatanya bukan rudal-rudal itu ya. Senjatanya unconventional weapon. Nah, iya. Jadi kalau perangnya perang asimetris ya, senjatanya pun harus sesuai, harus senjata yang unkonvensional. Bukan besar-besaran kalibernya, bukan. Jadi saya kalau ke mall-mall di manapun sekarang banyak makanan Korea di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok. Kemarin saya lagi survei lahan itu ke pelosok Jawa Barat, itu ada orang jualan makanan Korea di dusun-dusun. Itu saya lagi mikir, ini nih jangan-jangan makanan Korea ini adalah senjata unkonvensional itu dalam rangka perang asimetris. Itu maksud saya. Jadi kita harus cermat tuh di situ. Betul. Oke. Bang Marsma Bastari, saya senang banget. Dan jangan lupa teman-teman gabung di dalam ormasnya, yaitu GN Aura, Gerakan Nasional Angkatan Ulama dan Rakyat. Ya, GN Aura. Insya Allah ya kita akan bantu, saya akan support juga untuk ormasnya. Amin. Itu, terima kasih. supaya bisa lebih banyak yang bisa join dan bisa menyumbangkan kebaikan untuk negeri ini. Non politis ini, artinya itu tidak terafiliasi dengan partai politik. Pun relawan, pun capres, pun relawan, pun cawapres, dan segala tidak. Murni untuk persatuan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Makasih banyak Bang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih dan kurangnya.